Selanjutnya materinya adalah ANOVA one way atau ANOVA satu jalur. Jadi sebenarnya di ANOVA ini kita memiliki dua jenis, sama seperti T-Test, ada ANOVA satu jalur dan ANOVA dua jalur. Tapi untuk skripsi saya batasi hanya untuk ANOVA satu jalur saja, karena untuk yang ANOVA dua jalur variabelnya terlalu banyak dan hitungannya juga terlalu rumit. Kasihan kalian nih. Yang pertama adalah pengertian dari ANOVA one way. Untuk apa sih sebenarnya ANOVA one way ini? ANOVA one way berguna untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara lebih dari dua sampel di mana varian populasi-populasi tersebut adalah sama. Jadi di uji T sama uji ANOVA fungsinya sama, untuk menguji perbedaan atau untuk menguji beda antar kelompok. Tapi untuk yang di T-Test itu hanya satu kelompok, yakni hanya satu variabel bebas saja. Kalau yang di ANOVA one way atau untuk di ANOVA itu kita lebih dari satu atau lebih dari dua sampel. Jadi syarat-syaratnya sama seperti yang sebelumnya, sampel diambil secara acak, data bersifat independen, data bersifat terdistribusi normal, dan yang keempat adalah homogen. Yang contohnya, peneliti ingin menguji efektivitas model pembelajaran untuk mata kuliah statistika pendidikan. Contoh judulnya, pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar pada mata kuliah statistik pendidikan untuk mahasiswa FITK UIN Malang. Kalau kita lihat dari judulnya ini saja, kelihatannya kan hanya satu variabel. Saja. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Tapi jika kita lihat kembali ke datanya, model pembelajaran ini peneliti menggunakan 4 metode yang berbeda, yakni metode A, metode B, metode C, metode D. Maka dari itu kita tidak bisa menggunakan uji T. Kenapa? Karena kalau menggunakan uji T, kita bisa menggunakan uji T itu 4 kali, karena ini ada 4 hal yang berbeda. Nah, biar lebih simpelnya, maka dari itu kita menggunakan ANOVA satu jalur. Yang langkah kedua, sama seperti biasanya, kita tinggal menghitung data yang dibutuhkan. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis, sama seperti sebelumnya ya. Langkah kedua adalah menghitung data yang dibutuhkan. Jadi di sini kita menghitung data-data yang dibutuhkan karena tadi kelompoknya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D, maka kita menghitungnya juga pada masing-masing kelompok. Jadi di sini kita menghitung N ini adalah jumlahnya. N adalah jumlah data. Oh ya, saya tuliskan di sini aja ya. N adalah jumlah data pada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok kan jumlah datanya sama tadi, sama-sama 7. Jadi di sini nilainya 7, 7, 7, 7. Jadi jumlah data untuk kelompok A 7, kelompok B 7, dan seterusnya. Sedangkan SX ini adalah jumlah nilai keseluruhan, atau kita bahasanya itu pakai sum itu loh, atau jumlah total. Nah, kemudian SX kuadrat ini kita sama aja dengan nilainya itu dikuadratkan, kemudian baru dijumlah. Jadi misalkan nilainya 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian kita hitung X kuadratnya. Di sini kan 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Kemudian baru kita jumlah, 4 tambah 1 5, ditambah 9 14. Nah, inilah yang dimaksud dengan sigma X kuadrat. Kemudian yang selanjutnya adalah X bar sama seperti biasanya ya. Ini adalah rata-rata. Kemudian S kecil ini adalah standar deviasi.
Sedangkan S kuadrat ini adalah varians. Kalian bisa cek ke rumus di UJT sebelumnya karena sama rumusnya. Berikutnya, sama seperti regresi, kita perlu menghitung jumlah kuadrat atau JK-nya. Jadi ada JKT, ada JKR, ada JKTR, ada JKA, ada JKD. Ini tinggal ngikutin aja rumusnya yang ada di sini. Tinggal masukkan. Jadi setelah selesai masukkan data yang dibutuhkan, tinggal masukkan data yang di JK-JK-nya ini. Tinggal ngikutin aja rumusnya. Bedakan antara ini. Bedakan antara sigma X kuadrat total sama sigma XT dikuadratkan. Jadi kalau sigma X kuadrat total itu kita pakai yang ini. Jadi nilainya dikuadratkan dulu, baru kemudian dijumlah. Yakni hasilnya 174.684. Nah, sedangkan sigma XT dalam kurung kuadrat berarti itu dijumlah dulu baru kemudian dikuadratkan. Jadi bisa ya membandingkannya. Jadi sigma XT dalam kurung kuadrat itu kan berarti nilainya semua dijumlah dulu. Hasilnya kalau nilainya semua dijumlah adalah 2198. Kemudian dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 4831204 dan seterusnya. JKTR tinggal ngikuti, JKA juga tinggal ngikuti. Kemudian menghitung DK. Nah, di sini ada DK-nya macam-macam. Ada DKT, DKR, DKTR, DKA sama DKD. Jadi tinggal ngikutin aja. Ada beberapa simbol yang belum ada. N itu adalah jumlah data. K itu adalah jumlah kelompoknya. Karena tadi di contoh itu jumlah kelompoknya ada 4, kan tadi ada 4 metode. Jadi ada metode A, metode B, metode C, metode D. Maka K-nya ini sama dengan 4. Berikutnya kita hitung rata-rata jumlah kuadrat, juga menghitung rata-rata jumlah kuadrat RJKD-nya, kemudian tinggal menghitung F. Jadi untuk uji ANOVA ini adalah uji F. Mencari F tabel sama seperti regresi ya, pakai uji. Jadi ada DB pembilang sama DB penyebut. Cara lihat tabelnya juga sama. Kemudian ini contoh cara lihat tabelnya. Kemudian kita bandingkan F hitung sama F tabel, yakni F hitungnya 71, sekian, F tabelnya hanya 3. Maka dari itu disimpulkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara hasil belajar statistik pendidikan yang diajar menggunakan keempat metode mengajar tersebut. Gitu. Kesimpulannya H0 ditolak, jadi terdapat perbedaan. Semoga bisa dipahami.